Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amil katsiroh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dicintai Allah, alhamdulillah pada saat ini Allah masih meminjami nafas kepada kita, dan ini adalah bukti kasih dan sayangnya kepada kita, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar dan menikmati indahnya dunia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada akhirul anbiya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah teladan terbaik untuk kita teladani ucapan dan perbuatannya. Saudaraku yang dicintai Allah, ketika kita merasakan kegelisahan ataupun ketika kita sering merasakan kegelisahan, berarti ada masalah dengan hati kita. Ketika kita bermasalah dengan hati kita, berarti kita bermasalah dengan pemilik hati ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir adalah obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh untuk menghilangkan kegelisahan. Dengan syarat berzikir tidak sebatas lisan saja, akan tetapi berzikir harus merasuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Dan selanjutnya yang ditunggu oleh Allah adalah penerapan daripada apa yang telah kita zikirkan, yaitu setelah memahami maksud daripada apa yang kita zikirkan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dicintai Allah, ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan berzikir hati menjadi tentram. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kita sudah banyak berzikir, akan tetapi kita belum merasakan ketentraman? Maka untuk menjawab ini semuanya, kita harus kembalikan kepada diri kita, sejauh mana hubungan kita dengan Allah, baik atau tidaknya. Saudaraku yang dicintai Allah, dan apakah benar saat berzikir kita mengingat Allah? Atau mungkin saat berzikir kita sedang mengingat makhluknya, yaitu dunia ini, sehingga hati kita ataupun apa yang kita doakan kepada Allah terhalang sehingga tidak nyampai kepadanya. Maka ketika kita belum merasakan ketentraman, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menelusuri kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita. Karena penyebab tertutupnya ketentraman di dalam hati kita adalah kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Yang mana dalam hal ini Allah memposisikan kita sebagai hakim. Hakim untuk menghakimi diri kita sendiri. Hakim untuk mengadili diri kita dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat sebelum dihakimi ataupun diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Allah memerintahkan kepada kita
untuk berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka jangan pernah kita membatasi zikir kita kepada Allah. Jangan pernah kita pelit untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah pelit dan Allah tidak pernah membatasi karunia-karunia-Nya ataupun nikmat-nikmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Fadhkuruni azkurukum, maka ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Maka dengan memperbanyak zikir kepadanya, maka Allah akan mengingat kita, Allah akan menegur kita, Allah akan membimbing kita, Allah akan mengarahkan kita, yang sehingga setelah itu Allah akan menetapkan furqan di hati kita, yaitu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang tentram adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah berarti dekat dengan surganya. Dan sebaliknya, orang yang tidak tentram adalah orang yang jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah berarti jauh dari surganya. Dan ternyata ketentraman itu bukanlah milik orang yang kaya ataupun miliknya orang yang miskin, akan tetapi ketentraman itu adalah miliknya orang yang bertakwa. Semoga Allah senantiasa bersama kita dan kelak diharapkan kita dikembalikan ke tempat yang menenteramkan, yaitu surganya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.